Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap harinya kita selalu dalam lindungannya. Amin. Kami dari kelompok 4 kelas PGSD A8. Di sini kami akan menyelesaikan tugas mata kuliah pembelajaran IPA SD kelas tinggi yang diampu oleh Bapak Aan Widiyatno, Magister Pendidikan, yang beranggota yaitu Laili Makfiroh, Lifah Umami, Nurul Isrofiani, Nana Listiana, Rodotu Jana Sofa, dan Ayun Eva Faujiah. Pengertian penilaian. Seorang berpendapat, Rafi Udin tahun 1996 mengemukakan pendapatnya bahwa penilaian merupakan bagian integral dan kegiatan pengajaran. Istilah penilaian sering disamakan arti dengan istilah tes, pengukuran, dan pengambilan kebijakan. Selanjutnya, kita akan belajar tentang tujuan penilaian. Tujuan penilaian yang pertama yaitu memberikan umpan balik kepada siswa yang memungkinkan mereka untuk menyadari kekuatan dan kelemahan mereka. Inti dari poin pertama ini adalah jadi tujuannya agar peserta didik itu menyadari seberapa kemampuan mereka. Nah, tujuan yang kedua, penilaian memberikan umpan balik kepada guru yang memungkinkan mereka memahami kekuatan dan kelemahan peserta didik mereka. Tujuan yang kedua ini adalah agar guru mengetahui seberapa besar kemampuan peserta didik. Tujuan yang ketiga yaitu penilaian memberikan umpan balik kepada sekolah. Informasi yang diperoleh memudahkan penempatan siswa dalam kelompok yang sesuai dan kenaikan kelas siswa. Jadi poin yang ketiga tujuannya ini agar sekolah tersebut itu bisa menentukan peserta ini itu layak untuk dinaikkan kelas atau tidak. Yang ketiga ada prinsip penilaian. Prinsip penilaian yang pertama ada prinsip integral atau komprehensif, yakni penilaian pengajaran bahasa Indonesia yang dilakukan secara menyeluruh dan utuh, yang di dalamnya menyangkut masalah perilaku, sikap, dan kreativitas. Prinsip penilaian inti dari poin pertama ini adalah yaitu membahas tentang etika, sikap. Nah, prinsip yang kedua, prinsip berkesinambungan, yakni penilaian yang dilakukan secara berencana, terus-menerus, dan bertahap untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan tingkah laku siswa hasil dari kegiatan pembelajaran. Maksud dari poin kedua ini adalah jadi guru itu melakukan penilaian secara terus-menerus, misalnya dalam seminggu sekali atau dalam satu semester itu dicatat di dalam buku bagaimana perkembangan tingkah laku peserta didik saat proses pembelajaran. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip objektif, yakni penilaian pengajar bahasa Indonesia yang dilakukan dengan menggunakan alat ukur yang handal dan dilaksanakan secara objektif sehingga dapat menggambarkan dengan tepat kemampuan yang diukur. Nah, yang dimaksud dari prinsip objektif ini itu bisa melakukan dengan tes IQ. Jadi peserta didik nanti dikasih beberapa soal. Nah, setelah itu siswa akan mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, setelah selesai nanti soal tersebut dikoreksi dan peserta didik mendapatkan sertifikat. Di dalam sertifikat itu akan tercantum IQ dari peserta didik. Misalnya di atas rata-rata atau di bawah rata-rata atau standar. Di situ sudah tercantum. Nah, dengan menggunakan alat tersebut nanti bisa menentukan apa hasil dari tes IQ dari peserta didik tersebut, misalnya di bawah rata-rata, standar, atau tinggi. Nah, itu adalah merupakan prinsip dari objektif. Selanjutnya ada bentuk penilaian pembelajaran IPA SD, yaitu penilaian tertulis. Penilaian secara tertulis dilakukan dengan cara tulisan.
tes tertulis merupakan kumpulan soal-soal yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Ini bisa menggunakan pilihan ganda atau uraian ya teman-teman. Selanjutnya, penilaian kinerja. Penilaian kinerja dilakukan untuk menilai keterampilan, kompetensi yang menuntut peserta didik menunjukkan kinerjanya. Penilaian ini dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Contoh dari penilaian kinerja ini misalnya pembelajaran IPK tinggi, yaitu misalnya peserta didik disuruh mempraktekkan bagaimana cara terjadinya gerhana bulan dengan media globe dan bola. Selanjutnya, penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap sesuatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode tertentu. Contoh dari penilaian proyek ini adalah misalnya proses terjadinya biji kacang hijau menjadi kecambah. Itu kan membutuhkan waktu atau periode tertentu. Selanjutnya ada penilaian produk. Penilaian produk adalah penilaian terhadap keterampilan dalam membuat suatu produk dan kualitas produk tersebut. Penilaian sikap atau karakter. Penilaian sikap dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dapat dilakukan berkaitan dengan berbagai objek sikap, antara lain sikap terhadap mata pelajaran, guru mata pelajaran, proses pembelajaran, materi pembelajaran, dan sikap-sikap yang berhubungan dengan nilai-nilai yang ingin ditanamkan dalam diri peserta didik melalui materi tertentu. Selanjutnya ada penilaian portofolio. Portofolio adalah alat penilaian yang berupa kumpulan dokumen hasil dari karya beserta catatan perkembangan peserta didik yang disusun secara sistematis yang bertujuan untuk mendukung belajar tuntas. Selanjutnya, kita akan belajar tentang instrumen penilaian ilmu pengetahuan alam SD. Contoh formatnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ada nama sekolahnya, nama kelas, tahun pelajaran, nama peserta didik. Nah, ini adalah penilaian kompetensi sikap. Jadi dalam penilaian kompetensi sikap ini harus mengacu pada sila 1 sampai sila 5. Contohnya aspek yang diamati yaitu berperilaku, syukur, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, sikap toleransi, terus tanggal berapa terjadinya penilaian tersebut ditulis, terus catatan pendidik. Misalnya mengajak temannya berdoa sebelum bermain sepak bola. Nah, itu adalah contoh dari sederhana instrumen penilaian kompetensi sikap. Selanjutnya yaitu observasi diri. Nah, tadi yang pertama ada observasi guru, yang kedua ada observasi diri. Ini adalah contoh formatnya seperti ini. Berbeda dari yang observasi guru, ada tangganya, ada catatan pendidik. Tapi kalau observasi diri ini, jadi peserta didik disuruh menilai dirinya masing-masing. Bisa berupa guru memberikan selembar kertas, kemudian guru membimbing peserta didik untuk membaca pernyataannya. Misalnya saya menghormati dan menghargai orang tua. Jadi peserta didik ini dituntut untuk menilai dirinya sendiri. Selanjutnya ada penilaian kompetensi sikap, penilaian antar teman. Nah, formatnya seperti ini. Sama dengan yang penilaian observasi diri. Bedanya cuman kalau observasi diri itu yang menilai diri kita sendiri, tapi kalau antar teman ya yang menilai teman. Ini bisa dilakukan misalnya kelompok si A maju sedang presentasi. Kemudian guru memberikan kertas penilaian terhadap kelompok yang belum maju. Nah, kelompok ini disuruh menilai temannya yang sedang presentasi, misalnya menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Nanti temannya itu disuruh menilai temannya sendiri ya atau tidak, disuruh mencentang dalam kolom tersebut. Selanjutnya ada penilaian kompetensi pengetahuan. Penilaian terhadap kompetensi pengetahuan dilakukan dengan menggunakan tes tertulis, lisan, dan penugasan dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester dengan menggunakan instrumen penilaian.
Pilihan ganda isian menjodohkan uraian atau benar atau salah. Contoh penilaian keterampilan, misalnya kita tulis KD-nya, kemudian indikatornya, kemudian tugas penilaian proyeknya. Misalnya dilakukannya observasi di lingkungan sekitar kelas tentang macam-macam energi atau bagaimana cara menjaga sumber energi. Formatnya sudah ada di makalah ya teman-teman, bisa dilihat. Nah, ini format penilaian. Aspeknya persiapan, pengumpulan data, pengelolaan data, pelaporan tertulis. Nah, kriteria dan skornya sudah ada semua ya. Jadi dapat kami simpulkan bahwa penilaian itu adalah untuk mengukur seseorang atau kriteria untuk menentukan kepribadian seseorang tersebut. Tujuan penilaian dalam ilmu pengetahuan ST memberikan umpan balik kepada siswa agar mereka itu mengetahui seberapa besar kemampuan mereka. Nah, prinsip-prinsip ilmu pengetahuan IPA SD ada prinsip integral, komprehensif, prinsip berkesinambungan, dan prinsip objektif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.